Dan pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama General Manager PT Garuda Indonesia Persero Tbk Brands Official Iwayan Supartrayase yang mengulas strategi menangkap peluang mendatangkan wisatawan Korea Selatan ke Bali. Selamat menyaksikan. Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dalam program khusus wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang putra Bali yang sedang bertugas di Korea Selatan. Tepatnya beliau adalah Bapak Iwayan Supartrayase dan beliau adalah GM PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sapunati Gatre, Pak. Bece-bece. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau orang Korea itu bilang annyeonghasemika juga bisa. Annyeonghasemika ya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Baik, senang sekali berada di sini ya. Iya. Diundang sama Bali TV, terima kasih. Kabarnya sangat baik, cuman memang agak panas kalau dibandingin dengan Korea. Dibandingkan dengan Korea. Iya, panas banget di sini. Baik, ini menarik sekali ini seorang putra Bali dipilih oleh Garuda Indonesia ditempatkan di Korea. Pasti ada sesuatu yang spesial ini Pak. Boleh ceritakan sedikit sekaligus membahas tentang animo dari masyarakat Korea yang berkunjung ke Bali khususnya. Ke Bali ya khususnya. Oke, terima kasih Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga nggak bercita-cita ya untuk bisa ditempatkan di Korea, tetapi mumpung sudah di sana kan dipercaya oleh perusahaan, jadi harus ada sesuatu yang bisa kita tingkatkan khususnya untuk Pulau Bali kita. Nah, menyambung pertanyaan tadi mengenai animo masyarakat Korea yang datang, sebenarnya dari total wisatawan setiap tahunnya, dari data yang kita dapat itu mereka punya data tahun lalu itu sekitar 20 juta orang Korea. Total penduduk orang Korea itu sekitar 55 juta. 1/5 lah dari Indonesia. Tapi potensi mereka yang berpergian itu sekitar 20 juta. Mirisnya kita cuma dapat sekitar 400 ya, dari target itu pun nggak kecapai katanya. 400.000. Nah, berpulang dari yang tadi disampaikan, marketnya besar, terus targetnya 400 tapi nggak juga kecapai. Kami melihat ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Yang pertama itu sebenarnya Bali sama Korea itu sudah ada akses. Aksesnya yang sudah ada ini harus kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, sehubungan dengan akses yang sudah ada, dari kondisi sekarang ini akses itu belum maksimal dimanfaatkan. Nah, saya sudah setahun di situ, kami melihat ada peluang untuk perbaikan. Jadi target tahun ini oleh Kementerian sekitar 500.000 orang Korea yang harus berlibur ke Indonesia, kami harapkan bisa kecapai dengan tentu ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah menggaungkan Bali dan Bali. Promosi Bali di sana itu kami rasakan tahun lalu sangat sedikit. Sedikit sekali dibandingin dengan negara-negara tetangga kita. Nah, kembali mengulas mengenai 20 juta tadi itu, orang Korea itu kalau dia mau berpergian, Indonesia itu di urutan ke-10. Kalau orang top of mind-nya mereka itu, yang pertama mereka kunjungin nomor satunya itu Jepang. Jepang ya. Kalau dia mau berlibur, mau kemana kan biasa gitu. Negara yang mereka akan kunjungi itu pertama Jepang, habis itu ada Cina karena deket. Ya. Ada Amerika, habis itu Hong Kong, ada Filipina, ada Vietnam. Filipina lebih dulu dari Indonesia. Lebih dulu dari kita. Terus Thailand, Singapura, lalu baru Indonesia. Indonesia sendiri mereka juga kenalnya banyakkan Bali di situ. Nah, ini suatu yang sangat bagus untuk kita remind kembali. Market yang kita sasar itu Bali kan memang wisatawan yang kalau kami bisa melihat spending orang Korea di sini itu kan dibandingin dengan wisatawan yang lainnya itu kami melihat lebih bagus. Berarti secara kualitas wisatawannya secara kualitas bagus ya? Hampir sama dia sama Jepang. Karena dia akan pergi ke suatu negara tentu memperhatikan
berapa yang harus dia spend. Nah, rata-rata yang dia keluarkan di Bali dari paket yang kita jual di situ, itu bisa sampai kalau di Korean won kan sekitar 1 juta sampai 1.500.000 Korean won. Kalau dirupiahkan sekitar 17 juta ya. Per orang? Per orang. Per kunjungan? Per kunjungan. Itu rata-rata seminggu? Paling 5 hari. 5 hari. Dan mereka tinggal rata-rata di hotel berbintang. Jadi, ayo, saatnya yang sangat bagus 2017 ini kita promosikan kembali Bali. Dan setahun ini memang benar-benar sedikit khusus untuk promosi Bali, Pak ya? Kami melihat setelah setahun saya di situ memang ada wacana sudah diimplementasikan dari pemerintah, ada 10 destinasi baru. Iya. Kalau pemerintah bilang kan 10 Bali baru yang akan dibangun. Nah, kami melihat akses yang kami punya Bali ini juga harus menjadi prioritas karena penerbangan kita ada. Nah, kalau dari sisi kami yang Bali ini yang kita punya penerbangan langsung ini masih ada, kalau kami di penerbangan ada namanya masih rest capacity, kapasitas yang masih bisa dimaksimalkan, entah itu dari sisi penumpangnya atau dari sisi kargo kami bilang. Nah, peluang itu saya mau share ke pemirsa, jika ada yang tertarik, ayo. Kalau ada yang mau melihat langsung Korea, ayo kita datang ke situ dulu. Kami undang ke kantor Garuda di situ, kita diskusi apa yang bisa kami bantu dari sisi Garuda Indonesia. Karena kami melihat masih ada potensi untuk kita kembangkan antara Korea sama Bali. Baik, ini menarik sekali nih Pak Wayan. Ya. Dan kalau yang sudah berjalan setahun Pak Wayan di Korea, langkah-langkah dari Garuda yang sudah ditempuh mungkin walaupun belum bersinergi Ya. dengan pihak lain yang sudah dilakukan itu apa untuk Ya. peningkatan wisatawan? Iya, tentu karena kami adalah sektor terdepan dalam hal ini, kalau ada penurunan dampaknya pasti ke kami pertama. Langsung ya. Kami upayakan bagaimana kita menjual kapasitas kita. Tentu dengan channel yang kita punya, kita maksimalkan hampir tiap bulan. Kita ada namanya online travel fair di situ. Jadi kita berikan harga khusus ke pasar, khusus untuk tujuan Bali. Kami juga ada offline travel fair dengan rekan-rekan biro perjalanan di situ. Kami juga sempat mengadakan direct promotion. Kami sempat juga mengadakan bagaimana taste-nya kopi Indonesia. Jadi segala upaya yang kami lakukan itu menurut kami di 2016 belum cukup. Kami perlu bantuan. Sangat senang kalau ada teman-teman yang punya, ayo kita bidik Korea lagi gitu. Karena dari data yang kami lihat di statistik Bali, Korea itu urutan nomor 6 kalau nggak salah. Dengan 6,5 jam penerbangan, kami kira dan dari akses yang ada, itu peluang untuk meningkat di 2017 Masih sangat terbuka. masih sangat terbuka. Baik, ini sinergi yang sudah ini dengan pemerintah Bali atau penggiat pariwisata di Bali atau dengan pengusaha Bali ini sudah ada atau belum? Ini? Nah, kalau dari sisi sudah adanya, sebenarnya kami sedang kerjakan. Kemarin kita ketemu sama Ketua Kadin ya, bagaimana meningkatkan. Kalau tadi saya sampaikan di pesawat itu ada penumpang di atasnya, di bawahnya ada kargo. Nah, kalau dari penumpang, mungkin penumpang Korea menjadi pasar utama kita untuk kita bawa ke sini. Kalau dari sini, kalau ada penumpang juga ada studi banding atau kunjungan, seneng banget kita dapat tambahan. Nah, dari sisi kargo di bawahnya, kami sangat berharap kalau kargo itu kan kebolak-balik ya. Iya. Kargo dari Korea ke sini, itu pun dari sini akan ada dipecah lagi, mereka biasanya ke Australia, ada 3 kota di situ biasanya tujuan kargo, Melbourne, Sydney sama Perth. Terus ada juga kargo yang barang-barang bahan baku itu dibawa ke Jawa. Ada banyak perusahaan Korea di Jawa. Nah, kembalinya itu pesawat kan harus diisi. Nah,
potensi itu yang ingin kami share ke rekan-rekan pengusaha di Bali. Jika memang ada rekanan dan ada peluang, ayo mungkin kita bisa prioritaskan untuk pengiriman apa yang dibutuhkan oleh Korea dari Bali. Itu sangat terbuka dan kami sangat berharap betul ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Berarti ini sebenarnya satu peluang yang benar-benar membantu, terutama sekarang kondisi pengusaha kerajinan, produk-produk lokal Bali itu kan bisa melihat peluang ini, Pak ya. Betul. Nah, apakah akan satu program yang dirancang bersama mungkin ke Iya, depan? tentu dengan difasilitasi oleh Bali TV dan kelompok media, kami sangat berharap ada semacam sinergi dari kami yang di airline dengan pemerintah ya, terutama ini Pemda Bali ataupun Pemda yang mempunyai dana promosi atau istilahnya ada jadwal untuk mempromosikan tempat wisatanya yang baru atau apa. Ayo kita garap ke Korea mengenai konsekuensi di dalamnya, misalnya produk kita kalau kita bawa ke sana mungkin mahal atau apa. Ayo kita fokuskan apa yang bisa dibantu dari sisi Garuda Indonesia. Karena kami sangat terbuka, kalau memang peluang ada, kondisinya ada terkendala dengan harga atau apa, itu bisa kita bicarakan. Membuat produk kita bawa ke sana dengan harga kompetitif mungkin agak sulit, tetapi kalau sudah ada dan diterima di situ, kalau memang ada kendala di harga, kita bisa bicara. Benar-benar ini ada satu keterbukaan untuk kerjasama. Ya, karena kalau kami melihat rute ini adalah rute lama Garuda Indonesia. Jadi kalau sampai nanti ada pengurangan atau apa, itu kasihan, kita rugi semua. Jadi mumpung potensi ada dan pasar ada secara keseluruhan, pasar dari Korea atau pasar di Bali ada, ayo kita maksimalkan dengan baik. Kami siap memfasilitasinya. Iya, Pak Wayan, ini kalau setahun di Korea itu taste dari masyarakat Korea tersendiri. Apa sih Pak, kalau produk-produk kita di Bali ini kan berlimpah sekali ya, dari kerajinan, mulai furniture, kemudian dan lain sebagainya, bahkan sampai ke makanan. Ini peluangnya yang mana ini kira-kira? Kalau kami melihat, kalau orang Korea itu dia suka yang baru. Oke. Kami melihat dari setahun saya di situ, kopi sangat berpeluang. Kopi ya? Kopi ya. Bahkan Bali ini punya unggulan kopi Bali ya? Justru itu. Kalau kita bandingkan dengan tadi ada 55 juta penduduk Korea, itu mungkin bisa dibayangkan, kemarin saya dapat informasi total coffee shop, ya salah satunya yang merek terkenal Starbucks, hampir 13.000 di situ. 13.000? 13.000. Dan saya yakin, nah dengan kopi itu kita juga bisa istilahnya ya berperan di sini. Bisa grab market baru di situ ya. Kopi Bali kan terkenal juga. Dan kalau kita bisa sajikan di situ, mereka tuh suka kopi yang asli. Asli dalam artian kalau kita di sini mungkin minum kopi diseduh langsung ya kayak. Kalau mereka ya memang disaring, jadi nggak ada gula. Dan satu hal yang mungkin bisa kita share di sini, orang Korea itu kalau makan, entah itu dia makan siang atau makan, ya terutama makan siang ya, mereka tuh makan di restoran, makan, setelah itu minum air putih atau teh, habis itu dia pergi ke coffee shop sambil menunggu waktu untuk selesai jam makan. Jadi udah menjadi budaya di situ, kalau di tempat makan dia nggak pesen minum, jadi pesennya di coffee shop. Nah, tren itu yang kita harus manfaatkan. Kita punya kopi, kenapa nggak kita kirim ke situ? Baik. Nah ini terakhir ini Pak Wayan, harapan Pak Wayan sendiri dengan adanya
pasar yang begitu luas, kemudian ada satu peluang yang belum tergarap maksimal. Harapannya secara menyeluruh yang mungkin bisa didengar langsung oleh para pengusaha, penggiat pariwisata di Bali nih khususnya. Ya, terima kasih. Tentu harapan ke depannya kita nggak stop sampai di sini ya. Ada 6 kali penerbangan sekarang dari Incheon langsung ke Bali atau 7 kali lewat Jakarta. Itu kita harapkan ke depan sebenarnya tumbuh. Kalau saya melihatnya bisa lebih kita tingkatkan kalau kita bisa maksimalkan. Nah, kami sangat berharap bantuan. Bukan bantuan dalam bentuk materi, enggak. Ayo kita sama-sama sinergikan program. Dalam hari ini pasti masing-masing entah itu penggiat pariwisata yang ada di Badung, Gianyar atau di tempat-tempat lain mungkin ada membidik pasar Korea. Ayo kita sinergikan dengan tim saya di Garuda Indonesia Show. Kita buatkan programnya, entah itu berupa pameran atau berupa kunjungan atau studi banding untuk melihat apa potensi yang bisa kita garap. Saya sangat terbuka. Kalau memang ada dari Pemda yang ingin membidik yang tadi mau jadi dari nomor 6 Korea itu menjadi nomor 5, ayo, saya sangat terbuka juga. Dan kami memang memasarkan Bali itu di situ itu untuk ya menyalip dari yang top of mind tadi. Iya. Kita ada nomor 10. Kalau Bali kita bisa geser terus naik, sekeseluruhan juga Indonesia akan naik. Gitu, Pak. Baik, Pak Wayan, terima kasih banyak waktunya, senang bisa berbincang-bincang ini langsung dari Korea, Pak ya. Iya, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan segera disambut, karena ini merupakan peluang yang luar biasa. Betul. Sekali lagi, sukses mudahat, Pak Wayan. Sami-sami, sukses. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif kita bersama Bapak Wayan, GM PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk kantor cabang Korea Selatan, tepatnya di Seoul. Saya Juru Jumi undur diri. Salam Indonesia.